Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Ega Rahayu, Anissa Utami, Rima Fianti Hamidah, Muhammad Reza Hidayatullah, Andini Raudatul Jannah dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang diampu oleh dosen Jatmiko Yogo Priyatno, SIP, MSI. Proses pengkajian kebijakan. Yang pertama ada metodologi analisis kebijakan. Metodologi analisis kebijakan diambil dari memandukan elemen-elemen berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis kebijakan deskriptif dan normatif. Aspek normatif dari analisis kebijakan terlihat ketika pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencangkup dinamika antara variabel tergantung tujuan dan variabel bebas. Metodologi analisis kebijakan bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam hal ini, pengetahuan merujuk kepada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti atau juga kebenaran probabilitas statistik tertentu. Aturan metodologis dari multiplisme kritis lebih merupakan penuntun yang bersifat umum bagi pengkajian kebijakan daripada preskripsi khusus untuk melakukan riset dan analisis kebijakan. Penuntun dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan ini meliputi beberapa bidang analisis kebijakan penting seperti berikut. Yang pertama ada operasionisme berganda, yang artinya penggunaan berbagai ukuran secara bersama-sama untuk konstruk dan variabel kebijakan. Yang kedua ada penelitian multimetode, yang artinya penggunaan berbagai metode secara bersama-sama untuk mengamati proses dan hasil kebijakan. Ketiga ada sintetis analisis berganda. Sintetis analisis berganda adalah analisis-analisis yang tersedia tentang program-program dan kebijakan-kebijakan yang sama. Yang keempat ada analisis multivarian, yang artinya memasukkan banyak variabel dalam modal kebijakan. Yang kelima ada analisis pelaku berganda, yang artinya investigasi kerangka kerja interpretif dan perspektif banyak pelaku kebijakan. Yang keenam ada analisis perspektif berganda, yang dimana disertakan berbagai perspektif etis, politis, organisasional, ekonomis, sosial, kultural, psikologis, dan teknologis. Dan yang ketujuh ada komunikasi multimedia, yang artinya penggunaan banyak media komunikasi oleh analisis sangat penting untuk meyakinkan bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sehingga digunakan oleh para pengambil kebijakan dan penerima dampak yang diinginkan. 2. Informasi yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab 5 macam pertanyaan. Apa hakikat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah? Dan apa hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Alternatif kebijakan apa yang sedang tersedia untuk menjawab masalah dan hasil apa yang diterapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Kelima tipe kebijakan tergantung sebagai segi empat yang digelapkan dalam gambar di samping. Terdapat masalah kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan. Selanjutnya ada tipe bagan, 5 prosedur bagian dari analisis kebijakan. Kelima, tipe informasi yang relevan dengan kebijakan seperti ditunjukkan gambar di bawah, saling berhubungan dan saling bergantung. Tanda panah yang menghubungkan tiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis di mana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan dasar dalam pembuatan banyak macam klaim pengetahuan. Titik awal dalam berargumentasi yang membentuk
plausibilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan, dan bantahan. Argumentasi dan debatan kebijakan merupakan salah satu alat mengubah informasi menjadi pengetahuan dan kadang-kadang bahkan kearifan. 3. Prosedur analisis kebijakan. Dalam mendekati analisis kebijakan sebagai proses pengkajian atau inquiry, kita perlu membedakan antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan juga prosedur. Tetapi, standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur serta penilaian kritis terhadap hasilnya. Gambar di samping merupakan gambar gabungan dari 2 slide sebelumnya. Gambar ini menunjukkan kerangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah. Kemudian, proses pembuatan kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan dimulai dari yang pertama, yaitu penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu penilaian kebijakan. Selanjutnya, kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuat kebijakan. Yang dapat kita lihat sendiri bahwa bagian sebelah kanan merupakan fase-fasenya dan yang bagian kiri merupakan prosedur atau tata cara dalam membuat tahap-tahap tersebut. Mulai dari perumusan masalah sampai penilaian dan kembali lagi ke perumusan masalah. Tahap tersebut terus berlanjut dan diawali dari perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda atau agenda setting. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Selanjutnya yaitu peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai. Peramalan juga mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasikan tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Kemudian pemantauan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, ilmu, dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan yang mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbang
pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Proses komunikasi kebijakan. Analisis kebijakan merupakan awal bukan akhir dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penelitian kritis. Yang jelas, kualitas analisis kebijakan sangat penting untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Tetapi, analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya. Dan jikapun analisis kebijakan digunakan, belum tentu menjamin kebijakan itu menjadi lebih baik. Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses 4 tahap yang melibatkan analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan. Ini adalah bagian proses komunikasi kebijakan. Pada bagian tersebut, analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analisis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analisis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakan, nota kebijakan, paper isu kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran, dan siaran berita. Pada gilirannya, dokumen-dokumen tersebut berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam percakapan, konferensi pertemuan, briefing, dengan dengar pendapat resmi, dan bentuk presentasi lisan lainnya. Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antar pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Garis patah-patah pada bagian tersebut mensyaratkan bahwa pengaruh analisis dalam proses pemanfaatan pengetahuan adalah batas dan tidak langsung. Garis penuh menggambarkan bahwa analisis kebijakan secara langsung mempengaruhi plausibilitas, kesimpulan, dan rekomendasi yang dicapai melalui penerapan prosedur analisis kebijakan maupun bentuk, isi, dan ketetapan dokumentasi-dokumentasi dan presentasi-presentasi yang relevan dengan kebijakan. Dokumen yang relevan dengan kebijakan terdiri dari 1. Sintesis. Analisis lazimnya bekerja dengan ratusan halaman laporan yang telah terpublikasi. 2. Organisasi. Analisis harus dapat mengorganisir informasi secara konsisten dan ekonomis. 3. Terjemahan. Terminologi dan prosedur analisis kebijakan harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pelaku kebijakan. 4. Penyederhanaan. Solusi masalah yang potensial kebanyakan luas, ruang lingkupnya saling bergantung dan kompleks. 5. Penyajian visual. Perangkat yang canggih dan mudah dipakai meningkatkan kapasitas komunikasi visual yang efektif. 6. Ringkasan. Pengambilan kebijakan dengan agenda yang sangat padat bekerja di bawah tekanan keterbatasan waktu yang membatasi waktu mereka tidak lebih dari beberapa menit seharinya. Dokumen komunikasi kebijakan dibagi menjadi 3. Pertama, nota kebijakan, yaitu menjelaskan dan memadukan isi, kesimpulan, dan rekomendasi yang terdapat di dalam penelitian dan dokumen yang lain. Kedua, lampiran siaran berita, yaitu ringkasan kesimpulan dan rekomendasi laporan kebijakan. Ketiga, paper isu kebijakan, yaitu dokumen yang paling rinci yang didapat pada sejumlah pertanyaan yang muncul dalam satu atau beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, presentasi kebijakan. Pada awalnya, media komunikasi yang lazim dipakai adalah lewat pos, suatu cara impersonal untuk mencapai klien dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya dengan mengirimkan versi asli atau kutipan dokumen yang relevan dengan kebijakan. Cara komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang bersifat interaktif terdiri dari 4. Pertama, percakapan konferensi. Kedua, pertemuan. Ketiga, penerangan. Dan terakhir, dengar pendapat. Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Ada 3 dimensi pemanfaatan pengetahuan, yaitu: pertama, komposisi pengguna. Analisis kebijakan digunakan oleh individu atau kesatuan kolektif. Kedua, efek pengguna. Pengguna analisis kebijakan memiliki efek kognitif dari perilaku. Efek kognitif dapat berupa penggunaan analisis kebijakan untuk berpikir mengenai masalah dan pemecahannya. Ketiga, lingkup pengetahuan yang digunakan. Lingkup pengetahuan yang digunakan oleh pengambil kebijakan bervariasi dari khusus ke umum. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.